channel saya nih guys, di warung kopi Dermaga. Sebagaimana biasa ya, pagi di hari Senin ini saya menikmati secangkir kopi pahit di Dermaga. Nah, ini suasananya pagi ini seperti ini nih guys. Sudah mulai tampak kapal nelayan yang sudah pulang dari melaut semalam. Nah, kita lihat nih guys. Itu kapal-kapal nelayan yang sudah pulang dari melaut semalam. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak kepada mereka, mendapatkan ikan yang banyak. Jadi setelah ikan yang mereka dapatkan ini, nanti mereka akan jual di depan warung kopi ini nih guys. Dan mereka bisa menikmati secangkir kopi atau sarapan pagi di sini ya, di warung kopi ini, sambil menjual ikan-ikan mereka. Cuaca hari ini cukup cerah nih guys. Langitnya biru, sedikit berawan. Jadi rutinitas keseharian para nelayan seperti ini ya. Mereka melakukannya kegiatan sehari-hari dengan ikhlas ya. Dari malam mereka melaut, pagi mereka pulang. Terus menerus seperti ini ya suasana yang mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan mereka selalu dan mendapatkan rezeki yang berkah. Jadi satu persatu kapal nelayan ini sudah kembali nih guys, menepi ke dermaga. Nah, itu ada satu lagi kapal yang menyusul, yang baru pulang. Nah, satu persatu sudah kembali dari melautnya. Nah, jadi setelah mereka kembali dari laut, mereka akan mempersiapkan hasil tangkapannya ini guys. Dimasukkan ke dalam ember atau keranjang ya, untuk dijual di pinggir jalan. Jadi mereka menyerahkan ikan segar ini ke penjual yang di sini ya. Jadi mereka hanya menangkap saja. Itu kopi yang saya pesan nih guys, kopi pagi ini. Jadi saya minum kopi ditemani dengan nasi gurih. Ini nasi gurih udang nih guys. Harganya 5.000. Jadi nasi gurih sudah ada lauknya udang. Nah, ini kopinya. Jadi suasananya tenang sekali di warung kopi Dermaga ini. Nama warung kopinya Warung Kopi Gaza. Jadi di Dermaga Deah Raya. Tadi bengkel naik jak kau? Dah jadi pahan kau nak? Hei? Aku marah. Kita buka ni nangkut. Kau juga nak nangkut ni. Suasana pagi hari ini cukup tenang ya. Udaranya bagus, walaupun sedikit berawan ya, tapi cerah secara umum. Jadi mereka ini para nelayan, mereka mencari nafkah setiap hari dari malam nih guys. Jadi malam-malam mereka berangkat, kemudian kembalinya pagi hari membawa ikan, insya Allah. Alhamdulillah selama ini ikan-ikan yang mereka bawa selalu ada nih guys, tidak habis-habis. Jadi itu rezeki yang Allah kasih kepada manusia. Kita sebagai manusia harus bersyukur atas rezeki yang Allah limpahkan kepada kita semua. Dan jangan lupa rezeki yang kita dapatkan harus kita manfaatkan di jalan yang baik dan bisa disedekahkan pula ke yang lain begitu, walaupun sedikit, agar rezeki kita terus bertambah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perahu nelayan ini warnanya sangat unik ya. Mereka ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning. Jadi sesuai selera mereka ya buat. Nah itu ada satu lagi perahu nelayan yang kembali dari melaut. Jadi satu persatu perahu kembali pulang dari melaut semalam. Insya Allah mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah itu perahu yang berwarna hijau tuh guys. Motifnya bagus itu. Waalaikumsalam Mbak Nun. Mudah-mudahan Mbak Nun menonton terus ya sampai selesai ya di channel saya ini. Ini lokasinya di Banda Aceh nih Mbak Mun, di daerah Jalan Sahkuala. Jadi di dermaga namanya Dermaga Deah Raya. Nah, jadi begini suasananya Mbak siapa? Salam kenal juga Mbak Mun. Jadi suasananya pagi hari seperti ini ya di dermaga, namanya Dermaga Deah Raya. Jadi ini saya mengambil video ini ada di warung kopi nih Mbak Nun. Warung Kopi Gaza namanya. Nah, ini ya, namanya Warung Kopi Gaza. Nah, ini kopi yang sudah saya pesan seperti ini ya. Jadi kopi pahit ini, kopi Aceh asli ini, pahit dengan nasi gurih udang. Jadi nasi gurih udang ini harganya 5.000 nih Mbak, kopinya 3.000. Jadi harganya murah meriah, enak pula makanannya. Rezeki Allah limpahkan pada negeri Baldatun, Tayyibatun, Warapun, Gapur. Nah itu perahu nelayan yang warna kuning sudah kembali juga ya dari melaut semalam. Jadi suasana pagi ini cerah ya, langitnya biru walaupun sedikit berawan. Jadi para nelayan ini mereka mulai melaut, kalau tidak salah saya tanyakan kepada mereka sekitar jam 3 ya, jam 3 malam mereka melaut. Jadi mereka salat subuh di kapal, di perahu mereka kelihatannya ya. Karena menurut mereka itulah ikan itu ada di saat-saat jam-jam sebegitu, jam-jam 3, jam 2. Jadi paginya mereka kembali dari laut. Sekitar jam 8 mereka pulang ya. Jadi ikannya banyak di sini nih Pak Nun. Ada ikan tongkol, ada ikan sardin, tapi yang paling banyak itu ikan tongkol ya. Ada kepiting, ada lobster ya. Alhamdulillah ya, selalu ada ikannya. Nah, itu nelayan yang kembali dari laut sedang mengambil ikan-ikannya yang ada di itu ya, di apa tuh? Jaring ya. Yang ada di dalam jaring dikeluarkan ikan-ikannya. Iya dijual Mbak Nun. Jadi mereka menangkap ikan dari semalam, pulang pagi di samping warung kopi Gaza ini, kemudian mereka serahkan ke orang yang menjualnya di sini begitu. Jadi mereka tinggal duduk manis di warung kopi, menikmati secangkir kopi sarapan. Jadi sekitar jam 10 atau jam 11 sudah habis ikannya. Jadi rutinitasnya seperti itu, Mbak Nur. Ya, yang penting mudah-mudahan mereka selalu sehat dan istiqomah ya di dalam ibadah walaupun mereka di tengah laut begitu. Nah
itu bisa kita lihat ya wajah-wajah para nelayan yang tersenyum begitu. Mereka sangat menikmati hidup ini ya. Walaupun rutinitas mereka lumayan berat ya, karena berangkat pagi jam 3 pagi. Kemudian pulang jam 8 begitu, atau jam 7 mereka. Setiap hari seperti itu. Tapi kalau ada badai, mungkin mereka tidak melaut. Jadi mereka melihat cuaca juga ya sehari-harinya itu. Nah, itu bapak-bapak yang berpeci itu terlalu tersenyum berikut mereka dengan hasil tangkapan yang diberikan oleh Allah itu. Iya Mbak Nun, ini channel saya. Namanya Warung Kopi ya, seputar Warung Kopi. Jadi di situ kalau Mbak Nun mau menonton ada juga yang lain begitu. Sebenarnya tentang warung kopi, kuliner. Jadi ini terutama warung kopi atau kuliner di Aceh begitu. Kebetulan kan saya sedang di Aceh nih Kak, Mbak Nun. Mbak Nun kalau boleh tahu di Surabaya di mana nih Mbak Nun? Di Jalan Ketintang atau di mana ini? Saya pernah di Jalan Ketintang dulu. Pernah tinggal di sana beberapa minggu ya. Rungkut di dekat mana tuh? Di dekat kebun binatang atau di mananya? Saya di Ketintang waktu yang saya tahu. Kalau mampir ke Mbak Nun dengan keluarga, mampir ke Banda Aceh, ke sini saja nih Mbak Nun. Di Jalan Syahkuala. Namanya Dermaga Deah Raya. Jadi dekat jembatan ini. Jadi warung kopi di sini ya. Jadi bisa minum kopi dengan keluarga, sarapan pagi. Pemandangannya juga lumayan bagus ini. Tenang di sini ya suasananya. Kalau mau naik perahu juga bisa bicara dengan Pak nelayan ini. Cuma nggak biasa sih mereka. Perahunya dipakai untuk jalan-jalan, tapi siapa tahu kalau kita minta izin diberikan gitu, sekedar dikasih uang rokok. Seperti ini suasananya, tenang, nyaman, jauh dari hiruk pikuk ya. Keseharian mereka hidup nyaman, tenang, menikmati hidup. Jadi di samping beribadah juga mereka bisa menikmati hidup di sini ya. Oh, di Surabaya Timur ya. Saya belum pernah kelihatannya itu. Nah, itu satu lagi ya perahu nelayan yang kembali dari melaut. Jadi ikannya itu selalu banyak di sini ya. Ini sebenarnya dermaga ini tidak hanya satu ya di Banda Aceh. Ada lagi satu di daerah Alunaga. Nah, itu lebih besar ya, kapal nelayannya lebih banyak. Tapi tidak, dan ada warung kopi juga di pinggir-pinggirnya itu ya. Nah, kalau ini namanya Dermaga Deah Raya yang saya ambil shoot ini. Jadi orang-orang bisa sarapan pagi di sini, ada nasi gurih, ada sekedar kue, ada kopi begitu. Ya, dulu di sini pernah kena tsunami nih, Mbak Nun. Di sini termasuk salah satu lokasi terparah waktu tsunami. Jadi di daerah yang saya kunjungi ini, di warung kopi ini termasuk daerah yang paling parah. Karena masih terlihat itu mangrove, itu kan ada mangrove itu yang di video, Mbak Nun lihat. Itu mangrove-mangrove yang terbawa dari laut, dari pantai Syahkuala itu, yang sudah tumbuh. Maaf terputus tadi, tersentuh tangan itu ya. Jadi itu pohon-pohon mangrove yang terbawa waktu terjadinya tsunami 18 tahun yang lalu. Jadi ini ada sekitar 3 kilo ini ya jaraknya dari pantai Syahkuala ke sini. Nah, itu ada mangrove di sini. Dulu di sini kan pemukiman sebenarnya.
sebagiannya pemukiman gitu. Sebagiannya ini memang dermaga, tapi dermaganya dulu lebih besar. Nah, sekarang jadi kecil begitu. Di Banda Aceh ini termasuk lokasi terparah ya waktu tsunami. Banun. Ya, banyak yang mereka syuhada nih, Banun. Mereka meninggal di sini ya. Ya, mudah-mudahan Allah mencatatkan amal ibadah mereka itu sebagai syuhada ya bagi yang kaum muslimin. Nah, jadi ini sebagian ada pendatang yang dari daerah Aceh lain yang datang ke sini begitu. Jadi sudah mulai dinamis lagi kehidupannya. Sudah tidak kelihatan lagi seperti tsunami, cuma bekas-bekasnya secara geografis itu sudah berubah memang. Jadi di sini banyak tempat sejarah juga nih, Banun. Di Pantai Syah Kuala itu, dari dermaga yang saya syuting ini, ada makam wali Allah itu, namanya Tengku Syah Kuala. Jadi dia itu ulama besar di Asia Tenggara yang pertama menerjemahkan ayat suci Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Jadi orang pertama yang menerjemahkan ayat Al-Quran di dalam bahasa Melayu. Makamnya ada di sini ya, di samping Pantai Syah Kuala, Banda Aceh. Jadi tidak jauh dari sini. Mungkin kalau naik motor hanya 10 menit begitu. Tengok handphone deh. Ini barang. Mana barang hancur barang. Ya nggak apa-apa, baca Al-Fatihah juga kan termasuk induk dari ayat suci Al-Quran. Nah, itu penting kita baca ya. Kan itu termasuk bacaan wajib di dalam sholat kita, Banun. Jadi banyak tempat situs-situs sejarah di sini di kota Banda Aceh. Terutama makam para wali ya. Para wali Allah itu banyak sekali di sini. Terus nama-nama jalan pun di sini, nama jalan ulama yang waktu berperang dengan Belanda itu namanya disamarkan biasanya. Biasanya di Aceh itu ulama-ulama besar dijadikan jalan, terus namanya disamarkan. Nama aslinya banyak orang yang tidak tahu. Jadi dibuat nama samaran. Misalnya Tengku Syah Kuala yang ulama besar yang menerjemahkan ayat suci Al-Quran ini, nama aslinya sebenarnya bukan Tengku Syah Kuala. Syah Kuala itu nama pantai sebenarnya. Nah, nama pantai di sini di Banda Aceh. Namanya dia itu sebenarnya Tengku Abdul Rauf Asingkil. Nama aslinya itu. Jadi banyak nama samaran yang dipakai oleh ulama-ulama Aceh yang dijadikan jalan. Misalnya ada Tengku yang berperang di Belanda itu, dia terkenal itu. Di Banda Aceh itu dijadikan jalan, namanya Tengku di Belang. Itu bukan nama asli. Belang itu artinya sawah, jadi Tengku dari sawah begitu. Nah, karena dia tinggalnya di daerah pertanian dulu. Ya, terima kasih Mbak Nun sudah subscribe ke channel saya. Nah, jadi banyak tempat wisata ya kalau yang Mbak Nun bisa kunjungi kalau ke sini. Nah, di samping kuliner, warung kopi, kemudian ada warung makan juga, warung makan tradisional ya khas Aceh itu. Di sini yang menonjol makanannya memang ikan biasanya, ikan. Kemudian ada daging kambing, kari, kemudian ada sapi, ada daging rusa, macam-macam ya. Dan makanan dari luar pun ada, terutama bakso itu sudah ada di sini. Kalau Banun
hobi bakso tidak susah cari di sini ya. Tempe juga sudah ada di sini di Aceh. Tahu juga sudah ada. Jadi lebih lengkap sebenarnya kulinernya di sini. Di samping makanan lokal banyak, makanan dari luar, terutama makanan dari Jawa sudah ada di sini banyak. Ada museum tsunami di sini, kemudian ada kapal apung yang menyangkut di rumah saat tsunami. Jadi kapal perahu itu nyangkut di atap rumah. Nah, itu dijadikan museum. Nah, kemudian ada tempat pemakaman massal korban tsunami. Kemudian ada tempat kuburan Belanda yang dulu berperang dengan Aceh itu. Di situ ada nama kuburannya itu kuburan apa namanya ya, saya lupa. Kuburan Pecut ya namanya itu. Nah, di situ ada kuburan tentara Belanda yang tewas saat perang dengan Aceh. Di situ ada jenderal-jenderalnya juga yang tewas di situ. Ada nama-nama mereka, pangkat mereka di situ. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau misalnya jalan-jalan ke Banda Aceh, jangan di hotel saja ya, harus keliling karena banyak sekali tempat situ sejarah, tempat yang banyak yang kita lihat, pantainya juga, warung makannya, kulinernya. Nah, tapi kalau mau ke pantai yang terdekat di sini ya, seperti Pantai Shah Kuala, Pantai Alun Naga, yang dekat-dekat di Banda Aceh. Kalau mau ke pantai yang pasirnya putih, itu ada di Loknga. Jadi sekitar 30 menit dari Banda Aceh ini. Di sana itu pantainya bagus sekali seperti di Turki. Nah, karena pasirnya putih, lautnya biru, langitnya biru. Nah, masuk ke tempat wisata di Aceh ini tidak seperti di daerah lain ya, mereka mahal. Di sini tidak bayar sebenarnya, hanya bayar parkir saja 2.000 parkir mobil. Maaf, terputus lagi ya. Jadi kalau mau jalan-jalan ke tempat wisata di Aceh ini tidak mahal. Misalnya pergi ke pantai itu hanya parkir mobil saja. Dan saya sarankan sebelum pergi ke tempat lain, dihabiskan waktunya dulu untuk jalan-jalan di sekitar Banda Aceh ya. Kalau sudah selesai baru pergi ke perbatasannya, misalnya di Aceh, misalnya di Aceh Besar, di daerah Loknga itu. Nah, itu pantainya, pasir pantainya itu berwarna putih. Lautnya juga bersih, biru, langitnya biru. Ada kuliner, ada warung kopi di sana, ada kuliner. Hanya parkir saja 2.000. Harga makanannya pun murah, seperti makan di warung biasa begitu. Jadi tidak ada dimahalkan di sini. Oke, begitu saja informasinya, Mbak Nun. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.